Serangkaian peristiwa mewarnai sejarah perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ada sederet kejadian yang mendukung Indonesia akhirnya bisa diumumkan menjadi negara merdeka. Semangat perjuangan pahlawan Indonesia semakin memuncak ketika para tokoh penggerakan nasional mendengar apa yang sedang terjadi di Jepang saat itu. Dalam suasana Perang Dunia, Amerika Serikat menjatuhkan 2 bom atom di wilayah Jepang, tepatnya di kota Hiroshima dan Nagasaki. Bom Little Boy dijatuhkan di Hiroshima pada 6 Agustus 1945. Kemudian bom kedua Fat Man dijatuhkan di Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Pengeboman yang dilakukan Amerika merupakan tindakan balasan karena Jepang menyerang pangkalan militer di Pearl Harbor. Serangan bom atom ke Hiroshima dan Nagasaki melemahkan kekuatan Jepang yang saat itu sedang agresif memperluas serangan mereka. Kejadian itu sangat berdampak besar terhadap Jepang dan membuat Jepang menyerah tanpa syarat. Namun, Jepang berusaha menutupi berita kekalahannya terhadap sekutu yang mereka berusaha mempertahankan daerah jajahan mereka. Meskipun sudah berusaha ditutupi, informasi mengenai kehancuran Jepang berhasil terdengar oleh salah satu tokoh golongan muda, yaitu Sultan Syahrir. Sultan Syahrir segera mendesak Soekarno dan Hatta untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Namun terdapat daripada golongan muda ini nampaknya tidak disetujui. Akhirnya golongan muda menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok pada 1945. Soekarno-Hatta disengaja dibawa ke tempat tersebut agar tidak dipengaruhi iming-iming pihak Jepang dan agar keduanya bisa dibujuk untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Setelah berdiskusi, Soekarno-Hatta setuju dan berencana akan mengumumkan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Setelah itu, Soekarno-Hatta sempat bertemu perwakilan Jepang yaitu Mayor Jenderal Satoshi Nishimura untuk meminta kemerdekaan. Namun perwakilan Jepang menolak dengan alasan bahwa Jepang sudah berjanji dengan sekutu untuk menjaga jajahannya termasuk Indonesia. Setelah Jepang menolak proklamasi, Soekarno-Hatta dibantu Laksamana Tadashi Maeda yang pro dengan Indonesia untuk menyusun teks proklamasi di Rumah Maeda. Ahmad Subarjo menyumbang kalimat utama, Muhammad Hatta menyumbang kalimat terakhir. Soekarno menulis teksnya lalu diketik oleh Sayuti Melik. Kemudian Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jalan Penggagasan Timur, Jakarta Pusat pada 17 Agustus 1945 pukul 10.00 WIB. Diikuti dengan pengibaran bendera merah putih oleh Suhur dan Latif Leningrad dan benderanya dijahit oleh Fatmawati.